Satu. Oke, jadi saat ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan seorang yang di Indonesia, namanya tuh beliau dan sekeluarga dikagumi, diikuti karya-karyanya, di apa ya? Bukan hanya diidolai, tapi apa yang beliau lakukan bersama dengan keluarga tuh biasanya ditiru, dicoba untuk dilakukan juga untuk keluarganya. Tapi hari ini gue akan ngobrol dengan Mas Pinot, Papin dipanggilnya, untuk ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak ada urusannya sama gue. Gue juga bingung kenapa gue selalu terpapar sama informasinya, tapi bikin penasaran. Papin, apa kabar? Baik, apa kabar di sana? Baik, di sini jam 8 pagi, berarti di sana jam 9 malaman? Jam 9 malam ya. Waktu New York City. Um, Papin ini udah berarti total tinggal di New York City berapa lama? 5 tahun, dari 2015. Dari 2015. Oke, 5 Ya. tahun sampai dengan sekarang. Nah, pembicaraan ini terjadi karena gua itu sering banget terpapar sama berita, judulnya kurang lebihnya serupa. Is New York City dead? Gitu. Kalau nggak salah, ini dimulai dari seorang penulis kayaknya. Dia juga kayaknya hedge fund manager, namanya James Altucher. Dia yang bikin artikel. Artikel itu bukan cuma bikin New Yorker bereaksi, Jerry Seinfeld aja bereaksi gitu. Nah, saya ngobrol aja langsung sama seorang New Yorker yang sudah bekerja di sana di VaynerX atau VaynerMedia, Mas Pinat? VaynerMedia dari VaynerMedia. ya dari nama si foundernya Gary Vaynerchuk. VaynerMedia, Vaynernya diambil dari nama dia. Betul, itu juga Gary V juga orang yang saya ikuti sekali konten-kontennya, rajin sekali sampai minder saya ngelihatnya kalau ngeliat tuh orang. Mas Pinot berarti di VaynerMedia sebagai Gonta-ganti profil job desk-nya, judulnya. Jadi kalau misalnya gue punya desk, itu pasti di depan desk gue itu namanya si profesinya, jabatannya ganti-ganti. Sebelumnya itu animator, terus kemudian masuk jadi art director, animator juga, terus sekarang ganti lagi jadi content creator, senior content creator untuk jadi bikin konten buat brand di sosial media. Wow, oke, baiklah. Tapi sebagai seorang New Yorker, tentu terpapar dong dengan berita itu, dan berita itu kan kebagi dua tuh. Ya. Ada yang meyakini hal yang sama, ada yang merasa New York akan bounce back. Mungkin kita mulai dari apakah benar, atau gini deh, kita ganti deh. Apakah terasa kabar yang selalu digembar-gemborkan orang seperti 14.000 apartemen kosong, vacancy naik 149%, the highest in New York City history, kriminalitas juga naik. Kerasa nggak secara langsung gitu, kasat mata? Ya, secara kasat mata enggak. Tapi gini, sebenarnya gue dan sekeluarga sebenarnya belum layak disebut sebagai New Yorker, karena kami juga, gelegean. Gak apa-apa, Mas Pinat. Karena masih baru 5 tahun, dan apa yang kami alami di sini itu juga masih masih di atas, masih di permukaan, belum dalam banget. Tapi apa yang gue rasain dan sekeluarga di sini itu sebenarnya tuh apalagi kalau dengar cerita dari atau dengar dari orang lain yang sudah lebih lama tinggal di sini, yang sifatnya itu memang gini loh, kayak di Jakarta aja, ada orang yang suka sama Jakarta, ada yang nggak suka. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang ada progres apa, sifatnya positif, kalau udah nggak suka, ya ada nggak suka gitu loh. Dan New York itu tuh lebih dinamis lagi, lebih kompleks lagi, karena isinya memang nggak cuma orang Amerika aja, nggak cuma orang lokal aja, tapi juga ada minoritas, ada orang-orang dari belahan dunia yang lain, dari bangsa yang lain, numplek di sini dengan karakternya masing-masing, dan itu sendiri memperkaya pendapat, memperkaya opini. Jadi kalau kita nanya ke satu orang tentang New York, itu akan beda dengan orang di sebelahnya. Padahal sama-sama di satu ruangan. Masing-masing itu punya perspektif sendiri-sendiri,
Tapi yang jelas kita dalam saat-saat mempelajari situasi di kota ini, kita mendengarkan dari yang lebih senior dan terutama dari pemerintahnya. Jadi kayak misalnya kalau pernah dengar nama si Andrew Cuomo, si gubernurnya. Jadi dia sebagai leader itu tuh benar-benar ngebawa semua orang di New York. Dia ngomong itu dengan multifrekuensi dan dia tahu bahwa pada saat dia ngomong A, dia ngerti kalau lo tinggal di New York, lo pasti ngerti maksudnya apa. Jadi salah satunya gini, situasi yang ada sekarang itu buat seorang New Yorker yang beneran tinggal di sini dan memang suka dengan tempat ini, apapun yang terjadi, terjadilah. Jadi pandemik yang ada sekarang itu masih bagian dari dinamika memang khasnya kota ini. Dari zamannya Big Depression, terus kemudian pas zamannya 9/11, terus kemudian ada bencana lagi yang Topan Sandy yang benar-benar meluluh lantakkan kota. Jadi kasarnya gini, kalau lo nggak bisa tinggal di sini, lo nggak akan bisa kemana-mana. Kalau lo bisa make it in New York, then you can make it anywhere. Kata-katanya kan gitu-gitu. Sama juga dengan situasi negatif. Sama dengan situasi yang buruk. Kayak misalnya yang tadi gue ceritain tentang 9/11, tentang Topan Sandy, dan beberapa hal-hal buruk yang lain. Dan kondisi pandemik sekarang ini, itu tantangan lagi. Memang, jadi setiap tantangan itu ganti-ganti ininya, penyelesaiannya, solusinya. Ngadepinnya juga beda-beda. Kalau misalnya 9/11, yang jadi masalah adalah minoritas Muslim. Terus kalau pas Topan Sandy juga yang jadi masalah adalah infrastruktur. Dan sekarang pada saat pandemi kayak begini, yang jadi masalah, yang jadi prioritas, yang jadi fokus adalah tenaga medis. Jadi selalu berubah-ubah dan mereka jadi buat kita yang baru di sini itu jadi belajar gimana untuk bisa selalu evolve, gimana supaya bisa fleksibel, adjust dengan situasi yang ada. Jadi pada saat gue sebelum pindah ke sini, gue kan nanya-nanya sama rekan kerja yang di vendor media saat itu masih kita di Kuwait. Kira-kira gimana kalau tinggal di New York ya? Teman gue tuh memang udah lama tinggal di New York, jadi dia cuma bilang gini, gue nggak tahu pengalaman lo, gue nggak tahu sebelum-sebelumnya gimana situasi lo hidup di Kuwait, di Indonesia, segala macam. Tapi yang penting, gue rasa lo bakal bisa tinggal di New York. Karena yang tinggal di New York ini pada dasarnya adalah orang-orang yang punya shock breaker. Kalau mobil itu suspensinya bagus, jadi mau gerunjal-geranjul segala macam, lo akan tetap nyaman. Jadi kalau lo sistem suspensinya nggak bagus, lo nggak akan siap, lo nggak akan bisa tinggal di New York. Itu yang diceritakan dengan artikel itu. Jadi persepsi nggak salah juga, karena memang komposisinya beda lagi gitu loh. Ya kayak misalnya kemudian sebagian besar orang kemudian hengkang dari New York, ya memang itu bagian dari dinamikanya New York. Pasti ada yang ninggalin. Terus kemudian kayak sekarang toko-toko banyak yang kosong, banyak yang tutup, segala macam. Itu sudah memang dinamikanya. Jadi memang sudah kebayang bakal ada yang bangkrut, bakal ada yang kosong, kemudian harga bisa naik, bisa turun, segala macam. Jadi apa yang kita lihat sehari-hari di sini, pada saat toko ini tutup, yang satu tiba-tiba buka. Toko yang ini digusur karena nggak mampu bayar, terus masuk lagi yang satu. Jadi selalu apa ya? Selalu ya itu balik lagi ke sistem suspensi. Jadi memang orang-orang di sini tuh kayak yang ini nggak bisa, ya udah coba lagi yang lain. Dan memang kota ini memang bukan buat semua orang, gitu, terutama state ya, as a state, New York State itu kayaknya memang bukan buat semua orang, termasuk buat orang Amerikanya sendiri, terutama buat orang Amerika yang memang sangat, ya taulah kita di Amerika sendiri terbelah dua antara liberal dan non liberal, dan itu sendiri juga kadang-kadang orang-orang juga melihat bahwa New York State itu terlalu liberal, sangat mengedepankan human, tapi sampai melupakan orang Amerikanya sendiri. Kasarnya gini,
ya kita bisa lihat lah di Indonesia analoginya kayak misalnya merekrut banyak tenaga kerja asing. Kenapa sih yang tenaga kerja yang lokal nggak dimanfaatkan, nggak dioptimalkan? Sama aja, narasinya juga ada di sini gitu loh. Jadi di sini itu lebih mengedepankan human, bahkan yang dikritisi oleh pihak sebelah sana, yang kubu yang non-liberal, terutama yang Republikan, melihat bahwa lu kok bela-belain sih memberi support kepada imigran sementara melupakan orang Amerikanya. Kira-kira gitu sih. Ya, ya. Itu bahkan ada ucapan ya, ada ungkapan bahwa politisi konservatifnya New York aja liberal. Politisi konservatif New York tuh cenderung progresif gitu, konon. Iya. Jadi misalnya kita ngomong yang ini dah, yang paling jelas soal gun ownership, penggunaan senjata. Amandemen itu kan memang dipegang teguh ya, tapi buat orang-orang yang di Midwest atau Mid East itu lebih apa ya, lebih total gitu loh. Kalau di New York ya yang mempercayai tentang gun ownership itu sendiri, ya mereka tahu, sorry gue tinggal di New York, gue nggak bisa terlalu bebas bawa beceng kemana-mana misalnya kayak gitu. Dan memang di sini lebih strict, walaupun gue sebagai orang Indonesia yang ngelihatnya kayak yang anjir, ini mau masuk toko buku aja ada tulisan larangan, dilarang bawa firearm sama pistol. Iya, buat gue sesuatu yang ajaib gitu loh. Tapi itu sebagai salah satu penyeimbang gitu, salah satu bentuk di mana di New York itu siapapun bisa ada di sini, termasuk yang konservatif gitu loh. Ya. Kalau kita memahami ya karakter orang New York dan kota New York dan melihat apa yang terjadi, gue jadi inget itu ada satu stand up comedian, Papin, dia namanya Andrew Schultz, dia adalah New Yorker juga. Dia bilang yang terjadi sama New York itu adalah ular mimikri, istilahnya ganti kulit. Jadi wujud New York yang dulu mungkin nggak udah berubah wujud, berubah peran, tapi ya New York adalah kota yang akan selalu hidup gitu, seperti yang tadi Papin bilang. Kalau dihajar sama The Great Depression, berarti bounce-nya jadi seperti ini. Kalau dihajar sama Sandy, bounce-nya jadi seperti ini. Nah, semua orang lagi nunggu dihajar sama pandemi, bounce-nya seperti apa. Karena ya gitu ya, kalau dilihat dari, kan yang dikhawatirkan sama orang-orang, terutama kalau pembicaranya dari sisi ekonomi adalah ketika turis gak banyak, terus bisnis pada keluar, terus rent pada keluar, terus pemasukan dari pajak kurang, terus duit yang dipakai pajak untuk muterin kotanya turun, berdampak kepada kota dan seluruhnya. Tapi berarti ini hanya salah satu masalah yang ngehajar New York dan New York akan bounce back. Kalau dilihat dari selama ini, Papin, yang paling resilient di New York itu aspek apanya ya? Misalnya art kah? Misalnya social movement, social entrepreneurial, yang kayaknya gigih banget deh nih. Atau mungkin F&B gigih banget di situ, ataukah banking institution, apa sih yang kelihatannya akan masih bisa tetap hidup dan mungkin wujudnya jadi bergerak ke arah situ gitu, jadi lebih misalnya lebih artsy. Karena gue punya temen namanya Abeng Alter, gue nanya sama dia di pandemi gini, kok nggak hang ya? Ini nge-hang gue atau Papin nih? Ntar, coba kita tunggu sebentar. Ntar tiba-tiba gue yang keluar nih. Ntar ya penonton. Kok recording lagi udahan nih? Sebentar, Papin mana Papin? Partisipan 2, set. Sorry Papin. Nah. Halo, sorry internet gue mati tiba-tiba. Gue pikir malah internet sini, karena internet New York juga sama kacrut nih. Enggak, dari gue juga tiba-tiba keluar sendiri. Gak apa-apa, gue udah ganti internet tadi sampai mana? Oh, intinya gini sih yang mau gue sampaikan. Yang paling resilient ya. Ya, yang paling resilient dari New York tuh apa? Yang pandemi pun kelihatan masih ada geliatnya gitu.
makanan ya, Hmm. bisnis makanan karena terutama yang skala kecil yang memang bisa hidup dengan kondisi harus sewa ruang dan bisa dikasih tempat di lahan parkir buat buka outdoor segala macam. Terus kemudian gue nggak tahu persis, tapi yang jelas bisnis periklanan masih jalan, masih sangat stabil, walaupun bisa dikatakan terguncang sedikit karena profitnya nggak sama dengan sebelumnya. Apalagi ya, bisnis hiburan juga kayaknya nggak terlalu, bisnis hiburan otomatis tutup, Broadway tutup. Oh iya, Broadway apa kabar ya? Itu hidup tiap hari, tiap jam itu biasanya. Iya, sekarang harus tutup sampai tahun depan. Bayang nggak sih? Iya. Dan emang akhirnya semua jadi belajar untuk saling memaklumi, saling memahami, karena kan rent physical building, physical space itu kan sangat mahal di sini. Dan kebayang betapa tenan-tenan itu juga ketar-ketir, dan pemilik building juga ketar-ketir. Ya alhamdulillah sih, gue masih di hire, dan kebetulan memang bisnis periklanan juga masih jalan. Jadi ya itu sih yang menurut gue masih bisa dikatakan berjalan sedikit normal. Ngomong-ngomong, Papin tinggal di Manhattan atau di mana ya? Di Queens. Oh, di Queens. Spider-Man ya, Queens. Peter Parker. Ini kondisi soal apartemen vacant-nya tinggi, restoran pada tutup, kafe pada tutup, itu strictly di Manhattan atau di Brooklyn juga, di yang lain juga? Mostly di Manhattan, karena Manhattan yang paling mahal. Yeah. Semuanya ya. Oh iya. Enggak, itu semuanya merata, semua New York State. Di New York City terutama. Yeah. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini yang restoran Indonesia masih buka, masih survive. Karena emang skalanya kecil. Iya. Orang banyak yang ngomongin malah karena apartemen banyak yang pada kosong, harga jadi pada turun. Terus banyak orang pada bilang, terutama YouTuber New York kan banyak banget tuh. Salah satu yang gue sering nontonin tuh, salah satu yang paling sering gue tonton ada namanya Brad Conti, gue tonton mulu. Terus dia bilang kalau mau ke New York sekarang ini lagi pada murah apartemennya gitu. Dan dia bilang, termasuk si Andrew Schultz itu yang stand up comedian, dia bilang emang New York mah bukan kota untuk orang-orang tua, pengusaha-pengusaha gede. Ini mah orang-orang untuk struggling pada kesini gitu. If you are a fighter, lu kesini sekarang mumpung lagi murah. Menurut Papin opini seperti itu gimana? Setuju nggak? Nggak juga sih. Iya, jadi murah. Iya, jadi memang yang membuat itu jadi murah karena sebagian besar ya kayak yang diceritain di artikel yang lo tanyain tadi, bahwa memang sebagian besar tuh hengkang dari New York. Biasanya cari tempat yang lebih nggak pack. Iya, jadi yang ada di sini, yang biasanya di sini, karena kan New York itu kan dense banget. Jadi sebagian besar tuh cari yang keluar di upstate, masih di New York State juga, tapi yang lebih longgar, jarak satu rumah dengan yang lainnya. Emang bisa struggling kalau misalnya mau mencoba untuk merantau dan struggling di sini. Ini memang saat yang pas, karena memang sudah lagi harganya memang lagi jatuh. Tapi perlu diingat juga bahwa akan ada bounce back dimanapun juga. Dan pada saat bounce back itu sendiri, itu juga nggak bakal normal 100%, tapi tetap perlu diantisipasi juga gitu. Karena gimana pun juga New York itu masih jadi tempat yang cukup mahal di seluruh country Amerika gitu. Iya. Jadi sekarang itu ada kecenderungan di antara New Yorkers, terutama yang muda-muda, justru lagi pada seneng sama New York karena New York itu isinya locals doang. Biasanya kan Times Square kan isinya padat banget sama turis yang baru pertama kali. Terus tiba-tiba ada New Yorker jalan-jalan,
Lah ini kita doang yang ada di sini nih guys, nih kalau lo mau keluar sekarang gitu. Itu juga kerasa kali ya? Iya, iya kerasa. Emang kalau kita naik kereta itu misalnya pas weekend itu ya memang nggak pernah lihat orang yang bingung, ini mau kemana, mau kemana. Rata-rata tuh orang-orang yang udah tahu mau kemana gitu loh. Kalau turis kan biasanya gitu nyari-nyari lihat peta, Iya, nanya iya. ini arahnya kemana segala macam. Tapi sejauh ini memang benar, emang rata-rata itu yang keluyuran keluar itu emang ya, penetap. Ngomong-ngomong orang Indonesia yang ada di sana, nggak tahu juga nih, Papin ini nggak in close relations with Indonesians yang ada di sana? Kalau iya, mereka gimana? Ada yang mesti balik kah ke Indonesia? Ada yang di layoff gitu mungkin? Atau enggak juga? Sejauh ini yang kita kenal sih dalam circle kita sih nggak ada yang di layoff dan memang dan paling cuma ada teman yang memang mulai entrepreneur bikin bisnis segala macam. Tapi sejauh ini mereka survive dan untuk pikiran tentang pulang ke Indonesia terus kemudian mudik sebentar pun juga mereka nggak berpikir begitu karena resiko untuk baliknya jadi gede karena mereka udah emang berusaha untuk bisa stay di sini lebih lama gitu loh. Iya, dan tadi lagi ngomongin soal orang Indonesia yang ada di sana, terus gue kepikiran soal cari hiburan. Tapi kan kalau kemarin gue ngeliat di mana ya, di Instagram apa di Twitter tuh, Papin yang ke taman terus apa ya, nggak gambar atau apa. Tapi kan mungkin kan karena keluarga Papin kan memang unik ya dan kreatif. Umumnya orang kan akan nyari tontonan kayak misalnya live sports event atau kayak tadi kita sempat Broadway atau live comedy, itu kan sangat terdampak ya. Ngomong-ngomong soal live sports event, ini sebenarnya saat ini orang di Amerika Serikat harusnya lagi nonton NBA Finals. Gue malah ngomongin New York sama orang Indonesia di sana. Tapi kebanyakan berarti mereka mencari hiburannya apa ketika live events pada nggak ada? Dan apakah live event sudah mulai kelihatan balik lagi? Live events masih struggling, terutama yang olahraga karena memang olahraganya jalan tapi nggak boleh ada penonton. Belum siap. Terus apalagi ya, sejauh ini sih orang yang Broadway ngapain, Papin? Orang yang biasa ngisi Broadway? Bener-bener nganggur aja gitu? ngamen. Ya mereka bikin virtual show dan apa namanya memang sifatnya ya mereka tetap berusaha survive walaupun memang secara income, secara ekonomi kena imbas, nggak terlalu bisa mengandalkan seperti biasanya. Tapi yang jelas sih kalau soal hiburan nggak tahu ya, tapi memang ada karakter orang. Iya, jadi kalau soal hiburan itu memang ada beberapa karakter itu yang memang pengen hanging out di bar nggak bisa sembarangan, mau hanging out party nggak bisa sembarangan. Tapi sejauh ini memang sih ada beberapa kasus di mana segerombolan orang tuh tiba-tiba numpuk di tempat party, masa pasang musik, dibawain polisi segala macam, karena mereka cari hiburan kan. Tapi yang menurut dari point of view kami yang tinggal di sini, hiburan kami itu memang outdoor rata-rata. Jadi orang-orang di sini banyak yang outdoor. Ke taman itu sekarang udah kayak apa ya? Udah kayak cendol aja kalau udah apalagi musim sekarang udah lebih enak. Mereka udah gelar tikar tiduran di sana kalau perlu sampai seharian, sampai semalaman. Dan yang punya mobil ke upstate hiking. Karena memang di sini tuh apa ya? Sudah terbiasa dengan hiburan yang sifatnya natural gitu loh. Dan soal hiburan buat kami itu karena begitu kami tinggal di sini tuh kayak tinggal di sini sendiri itu adalah hiburan gitu loh. Jadi jadi kayak selalu menyalakan tourist mode. Jadi mau apapun yang terjadi walaupun busuk segala macam, walaupun ada homeless di kereta segala macam, tetap kita anggap sebagai hiburan, kita lihat, kita catat, kita gambar segala macam. Jadi memang kota ini kayak yang apa ya, kayak pasar swalayan untuk hiburan gitu loh. Yeah. Jadi memang akhirnya bisa survive. Iya. Kan gua kan ini ya subscribe Milis atau bukan ya?
apa namanya, Comedy Cellar, salah satu comedy club yang sangat terkenal di New York itu. Terus mereka juga sampai dengan sekarang masih kebingungan akan apa yang mereka harus lakukan. Jadi mereka tempatnya kan Comedy Cellar kan nggak gede, itu paling 150. Sekarang mereka Di mana? bisa Oh, Comedy Comedy Cellar, Central. Iya, iya. itu mereka sekarang buka tapi cuma 50 penonton, sisanya nonton streaming. Ya. Komedi itu, apalagi stand up komedi ya, rata-rata kan pada enggan manggung outdoor. Jadi mereka yang paling nggak jelas juga, sama kayak gua dan stand up comedy di Indonesia. Gua aja sekarang stand up lewat Zoom, nggak lucu lagi. Stand up secara langsung aja suka nggak lucu, apalagi lewat Zoom. Sulit. Semoga ratingnya nggak jeblok ya karena wawancara gue. Oh iya, gua sih nggak pernah peduli kayak begitu-begituan. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa mengingat karakteristik kota ini dan warganya, New York itu probably not dead, but changed. Berubah aja wujudnya. People who are accustomed to the old New York mungkin akan kaget ngelihat New York kelak nanti, tapi it's not going to die, it's probably just going to be different aja gitu kali ya Om Pinot kesimpulannya. Iya, it's going to be different. It's going to be another new normal. Jadi kok emang New York itu emang normalnya nggak pernah sama dari dulu. Makanya kayak teman gue juga pernah bilang bahwa dia orang tuanya itu pernah jadi New Yorker cukup lama di sini. Terus kemudian pindah ke daerah yang lebih sepi gitu di luar New York State. Jadi mereka tuh pindah tahun 2000 awal, terus iseng anaknya tinggal di sini sekarang, terus balik lagi nengokin anaknya, ya mereka bilang udah sangat berubah dari yang mereka alami dulu. Mereka sempat lama di sini dari sekitar tahun 60-an sampai tahun akhir 90-an. Jadi begitu mereka balik lagi ke sini sekitar tahun 2008, itu udah totally different. Salah satunya adalah yang bisa diceritain adalah kondisi kereta apinya masih lebih mending, karena kalau dulu isinya graffiti semua, yang sekarang lebih bersih walaupun keretanya masih sama, masih kereta yang zaman dulu juga gitu loh, karena kan peremajaan kereta di sini kan memang sangat lama, sangat lambat. Ya, ya. Menarik bagaimana tadi Papin cerita bahwa 5 tahun di sana masih bisa masang travelers mode atau modal liburan gitu, walaupun hitungannya 5 tahun gitu. Karena mungkin New York itu antara emang gede, tapi juga emang ada aja yang aneh gitu, ada aja yang beda gitu. Mungkin itu kali ya, karena gue waktu ke sana itu kan cuman 5 hari kalau gue nggak salah. Bener kata Papin, gembelnya aja menarik. Gembelnya gue baru pertama kali tuh, ini untuk yang nonton ya. Lu kalau ke New York, ke Manhattan, lu akan kaget. Gembelnya menjajakan diri. Kalau di Indonesia kan gembelnya kan minta-minta. Kalau di sana gembelnya teriak, minta uang, gitu kata gue. Kayak dagang. Terus gembelnya nge-charge handphone pinggir jalan. Jadi dia nggak punya duit tapi punya handphone. Emang di sini ini apa namanya gembelnya tuh pegang iPhone, pegang smartphone, terus sepatunya Nike, ya iyalah produk lokal. Lebih ekspresif di sini. Gembelnya tuh lebih ekspresif, terus kemudian dan orang-orangnya lebih yang non gembel juga bisa berempati dengan mereka gitu. Jadi gue sering banget ngelihat yang turun dari kereta, terus tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu pengemis yang lagi duduk di trotoar, disamperin, Bu mau makanan, Bu mau air, ini ada air, sisa air, saya ada lebihan air, atau diajak ngobrol. Jadi orang di sini memang apa ya, lihat gembel itu memang ya sama-sama hidup di sini, sama-sama tinggal di sini gitu, dan nggak dianggap sebagai sesuatu yang apaan sih lo, nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi memang mereka bersedia untuk blended, walaupun juga memang akhirnya ada yang beberapa yang yang kelakuannya hancur segala macam. Bentar. Nio, stop dulu nanti rusak. Nio, udah stop dulu. Sorry. Itu ayah mode on. Gue juga suka gitu tuh.
Itu instingtif tuh, nggak bisa di-repress gitu. Kalau kita ngelihat sebagai seorang ayah ngelihat sesuatu tuh nggak bisa di-repress, muncul dengan sendirinya. Gue Sebelum pernah terjadi sesuatu. stand up keluar dari layar. Tunggu dulu, insting susah memang kalau insting yang berbicara. Neo umurnya berapa berarti sekarang? 11. Si Lea itu umur 14, Arwen 16. Nah, oke. Udah pada gede-gede ya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Kok gue lupa ya? Sebentar. Gue mau ngomong sesuatu, tapi gue lupa. Tadi kita ngomongin apa sih? Gembel? Beda. Kenapa jadi gembel ya topiknya ya? Apa ya? Pokoknya New York itu tuh jangan ngelihat dari sisi gemerlapnya aja, tapi juga dari sisi usam dan bau-baunya. Karena New York itu lengkap. Iya, nah gue inget gue mau ngomong apa Pak Pin. Gue ada satu konten di YouTube gue yang menjawab pertanyaan orang yang nanya sama gue kenapa sekarang gue naik angkot. Jadi ada beberapa warga di Jakarta ngeliatin gue naik angkot kemana-mana, naik Transjakarta kemana-mana, mereka foto diem-diem, terus ngeposting di Instagram, terus mereka nanya kenapa gue naik angkot. Terus gue jelasin bahwa salah satu yang membuat gue kembali menggunakan transportasi umum adalah karena gue habis dari New York. Jadi ketika gue di New York tuh masuk metronya kan mondar-mandir, panas. Apalagi waktu itu gue summer kan ke sana, panasnya ampun-ampunan dah. Oh iya, pakai Jakarta. Terus pas gue lagi di situ, gue lagi mikir, kenapa kalau di sini gue naik transportasi umum di Jakarta enggak ya? Kalau dibilang bau pesing juga. Kalau dibilang nggak tahu jalan, ya di New York juga gue nggak tahu pakai Maps. Kalau dibilang capek, ya capek. Justru gara-gara di New York dan naik metro, naik transportasi umum dengan semua apa namanya permasalahannya, baunya, lengketnya, nyasarnya, bingungnya. Apalagi waktu gue di sana ada satu line lagi rusak tuh, line apa gitu. Seluruh line-nya rusak. Jadi kita jalan lebih panjang dan rute lebih muter, tapi emang waktu itu kami ya udah emang gini keadaannya. Terus pulang dari sana gue bilang harusnya gue kayak New Yorker juga pakai transportasi umum. Ya udah deh, gue mulai pakai transportasi umum sampai sekarang. Tapi gue dilarang sama istri gue naik transportasi umum sekarang karena pandemi. Iyalah. Iya. Tapi mungkin intinya sih itu, maksudnya orang kadang-kadang kalau kayak yang tadi Papin bilang, orang kalau ngeliat New York tuh glitz and glam, tapi ya New York seperti kota lain ya ada malah mohon maaf ya New Yorker, tapi Manhattan tuh kemanapun bawa pesing. Bingung gue. Itu memang selalu kalau gue nge-tweet itu kan nggak ada sisi luxuriesnya, gemerlap, mewah, apalagi pas menjelang Thanksgiving atau pas Natalan tuh yang kayak film Home Alone dengan suara choir anak-anak di mana-mana segala macam, atau Fifth Avenue yang penuh dengan etalase yang barang-barang mewah segala macam. Tapi ya gitu, yang gue share itu adalah karena gue pernah seumur hidup dari kecil tuh ada di Jakarta, terus kemudian sempat ke Kuwait. Jadi apa yang gue lihat di sini tuh adalah sebuah malah gue kagum dengan New York itu karena gue bisa melihat Jakarta juga di sini gitu loh. Gue bisa melihat Jakarta tapi dalam skala dalam jarak waktu yang lebih advance dalam sistem pemerintahannya, dalam sistem. Walaupun sistem transportasinya masih lebih bagus daripada MRT, lebih kece, lebih cakep, harganya bagus, bersih. Nah, kalau misalnya di sini, itu apa adanya. Dibersihin, cuma ya karat di mana-mana, dan kemudian bau pesing, kemudian bisa kita lihat orang yang tadinya jalan di depan gue tiba-tiba belok kanan, ngadep tembok, kencing di situ, pipis di situ, sembarangan. Jadi kayak kayak sesuatu yang nggak palsu gitu loh. Yeah. Beda kalau kita ngerasain pas pakai transportasi di London atau di Singapura aja. Itu benar-benar buat gue itu perbedaannya itu kayak bumi sama langit. Ya, jangankan ngomongin New York dengan kota Jakarta gitu ya, atau London gitu misalnya. Dari LA ke New York aja vibe-nya beda banget. Manusianya beda banget gitu. Yeah. Jadi emang New York is
pretty much one of a kind city, berkarakter lah. Mungkin itu istilah yang tepatnya, sangat berkarakter gitu. Sangat berkarakter dan memang nggak semua orang sanggup bisa berlama-lama di sini. Bahkan orang yang sudah lama pun bisa bilang gue udah nggak sanggup lagi di New York. Dan memang ya itu balik lagi berangkatnya. Kalau lo memang sejiwa dengan vibe-nya kota ini segala macam. Jadi kayak yang apapun yang terjadi, you are part of the city gitu loh. Yeah. Yang sebenarnya tuh gini. Jadi gue malah belajar mungkin kayak lo dengan pas di Jakarta jadi ngangkot. Gue pun juga bisa merasakan hal yang sama. Jadi kayak misalnya berada di sini itu kayak yang Jakarta masih mending Jakarta di beberapa kali itu, beberapa tempat, beberapa sudut itu masih representatif, masih lebih ini. Tapi New York itu kayak yang membuat gue jadi berpikir bahwa kota ini sudah menyediakan banyak hal, dan gue berharap kalau misalnya suatu saat gue harus pulang for good, misalnya ke Jakarta segala macam, gue akan punya mindset itu bahwa ya udah, gue mesti ngeliat nih celah mana nih yang bisa gue kawinkan dengan jiwa gue, dengan passion gue segala macam. Nah di kota ini kebetulan memang semua yang gue impikan dari dulu itu connected semua, apalagi sekolah anak-anak juga sangat mengedepankan minat dan passion mereka, jadi mereka benar-benar diajarin sesuai dengan keunikan masing-masing karakter anaknya. Terus kemudian juga ada SMA Visual Art gitu, yang sesuatu yang sangat gue idam-idamkan gitu loh zaman dulu. Jadi sebusuk apapun yang kita temuin di New York, itu ada sisi lain lagi yang gemilang di sisi yang lain yang mungkin nggak semua orang bisa lihat. Buat orang lain, sisi gemilangnya New York adalah Fifth Avenue dan butik-butik di jalan itu. Buat kami, gemilangnya ya kayak misalnya masa depan anak-anak udah lebih terarah misalnya kayak gitu. Yeah. Dan gue ngerasa mungkin di semua kota juga bisa seperti itu selama kita bisa connected gitu loh. Jadi seburuk-buruknya di mana kita tinggal tuh, kalau misalnya kita bisa nemu sesuatu yang kita impikan terwujud, ya sudah jalanin aja gitu loh. Ya, ngomong-ngomong untuk anak-anak Papin bisa sekolah tuh harus punya green card ya? Ya. Enggak. Oh enggak. Jadi public school di sini ini event untuk undocumented person atau keluarga tetap bisa sekolah. Wow. Walaupun nggak punya surat izin tinggal, walaupun nggak punya visa segala macam, tetap bisa sekolah. Aneh juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kenapa bisa gitu? Iya, itu yang dipertentangkan oleh konservatif. Ngapain sih pajak atau ngapain sih dana federal untuk pendidikan dipakai buat orang yang bukan resmi tinggal di sini kayak gitu loh. Dan New York itu kan memang kayak sanctuary city ya buat orang-orang yang sudah ada di sini, ya sudah mau dilempar keluar, ya dibikin hidup aja, disejahterakan aja, toh selama bisa memberi kontribusi gitu loh dengan kota gitu loh. Jadi dan apalagi buat anak-anaknya, buat New York State itu kayak ya pendidikan penting gitu loh buat siapapun, walaupun dia tuh asylum seeker, walaupun dia refugee, walaupun dia nggak punya surat segala macam. Yang penting kita sekolah bisa memberi fasilitas itu ke mereka gitu loh. Iya. Tapi kayak gitu berubah nggak? Iya. Kenapa? Kayak gitu berubah nggak ya kalau misalkan gubernur atau wali kotanya tiba-tiba dari Republikan gitu, atau Republikannya juga percaya hal yang sama gitu? Kalau Republikannya New Yorker akan tetap sama. Iya, that's what karena ini udah jadi kayak semacam DNA-nya kota ini dari sejak, ya kalau kita nonton film tentang New York dari kayak misalnya Gang of New York, atau misalnya orang-orang yang pergi dari negaranya, yang terus kemudian adegannya liatin patung Liberty. Nah, patung Liberty-nya itu sendiri kan menyambut semua orang untuk datang ke sini dan contribute gitu loh. Makanya di sini kan bisa dibilang bahwa siapapun yang pindah ke warga negaraan, lo diperbolehkan untuk bawa heritage lo. Gue nggak peduli agama lo, gue nggak peduli lo nggak bisa bahasa Inggris atau enggak segala macam, gue nggak peduli lo dari mana, yang penting lo mau contribute, ayo. Jadi
Jadi udah nggak lihat lagi gitu. Jadi di sini tuh kalau ada orang nggak bisa bahasa Inggris tuh, oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kita sediain penerjemah. Jadi kan misalnya di sekolahnya Rucil pun juga ada keluarga yang memang nggak bisa bahasa Inggris, disediakan sekolah penerjemah. Kalau memang ternyata penerjemahnya ada yang ngerti bahasanya, ya ada, akan disediakan. Ya. Istri gue Gamila juga senang di New York karena dia mungkin nggak ngaku ya, tapi waktu dia dipanggil seniorita sama orang sana tuh mukanya langsung bercahaya. Oh, saya seniorita. Oke, kalau gitu Papin, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ngobrol udah cukup panjang dan cukup menyeluruh gitu. Setidaknya rasa penasaran gue terjawab lah sama orang yang tinggalnya di sana. Semoga sehat terus. Semua di sana keluarga aman-aman saja kah dari kondisi COVID yang ada di sana? Alhamdulillah. Secara mental dan jiwa raga masih aman dan sehat. Oke, baik kalau begitu. Semoga sehat terus dan gue masih berencana pengen ke sana tipis-tipis ngelawak nih. Jadi ya kita moga-moga kita ketemu di sana kapan-kapan kalau kondisi udah lebih baik. Pak, akan ada ini baru, akan ada formula baru untuk bisa hidup di sini, untuk bisa ke sini. Siap, gue percaya itu juga. Terima kasih banyak Papin, salam untuk keluarga. Sama-sama. Bye-bye.